Topik yang akan kita bahas adalah diferensiasi implisit. Teorinya ada dalam buku, kita lebih membahas tentang teknis menggunakannya di dalam soal-soal. Maka kita langsung ke aplikasi. Tentukanlah turunan atau diferensial turunan dari Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Ini kalau istilah yang pertama kita gunakan turunan misalnya. Jika ditanyakan turunan dari fungsi ini, maka kalau dilihat kan kalau sebelumnya biasanya kita memiliki Y sama dengan X kuadrat tambah 2 misalnya. Lalu dicari Y aksen gitu. Nah kalau sekarang persamaannya seperti ini. Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Bagaimana mencari turunan ini? Maka kita bisa menggunakan diferensiasi implisit dalam menyelesaikannya. Perhatikan langkah-langkahnya. Kalau disuruh turunan berarti kan kita mencari dy dx ya, atau y aksen atau dy dx. Turunan y terhadap x. Perhatikan. Turunan y terhadap x. Maka kita dapat menurunkannya secara implisit seperti pembahasan berikut ini. Kita lihat, ketika diberikan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3, maka yang pertama kita lakukan adalah ini. Artinya apa? Ini kita turunkan terhadap X. Ini kita turunkan terhadap X. Ini, suku yang ini juga kita turunkan terhadap X. Jadi arti lambangnya adalah ini kita turunkan terhadap X. Termasuk juga yang di ruas kanan. Ini juga kita turunkan terhadap X. Kalau dalam pelajaran sebelumnya, yang bisa langsung diturunkan di sini yang mana? Coba. Bagian ini ya. X pangkat 3 itu turunannya berapa? 3 bawa ke depan dikali X 3 dikurang 1. Sehingga hasilnya menjadi 3X kuadrat. Bagaimana dengan yang fungsi ini, yang suku yang di sebelah kiri ini? Maka cara menurunkannya secara implisit adalah, lihat, Y pangkat 3 kita turunkan, 3Y kuadrat. 3-nya bawa ke depan, Y-nya tetap 3 dikurang 1, berarti 3Y kuadrat. Karena ini bukan X, maka kita perlu membuat dy dx di belakangnya. Artinya Y ini diturunkan terhadap X. Sedangkan yang ini, 7Y, turunan 7Y ini adalah 7. Lalu karena dia Y ditulis dy dx di belakangnya. Sama dengan yang ini, turunan ini terhadap X adalah, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, 3X kuadrat. 3X kuadrat. dx tidak perlu ditulis karena dia sama dengan 1 ya. Jadi ini 3y kuadrat dy dx ditambah 7 dy dx sama dengan 3x kuadrat. Sekali lagi perhatikan menurunkannya. Karena ini y pangkat 3, maka kita turunkan menjadi 3y kuadrat dy dx. Yang ini juga masih y, maka 7y turunannya adalah 7. Ditulis di belakangnya dy dx. Sedangkan yang ini x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Kenapa tidak perlu ditulis dy dx di belakangnya? Karena ini fungsinya dalam x itu sendiri. Lalu kita sederhanakan. Kita keluarkan dy dx-nya di sini. Maka untuk suku yang ini, dy dx-nya sudah dikeluarkan. Apa yang tinggal di dalam? 3y kuadrat. Ini dia. Ditambah, ini dy dx-nya kita keluarkan. Apa yang tinggal? 7. Sama dengan 3x kuadrat. Lalu ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Dibagi gitu ya. Sehingga menjadi dy dx 3x kuadrat ini pindah ke bawah. Kali silang 3y kuadrat ditambah 7. Ini selesai soal 1. Contoh yang pertama. Dapat kita dy dx-nya adalah seperti ini.
Contoh yang kedua. Tentukanlah turunan Y terhadap X, ini sama saja sebenarnya. Diferensial Y terhadap X menggunakan diferensial implisit untuk Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 1. Maka perhatikan ini, langkahnya sama dengan yang tadi. Pertama, kita tulis ini diturunkan terhadap X, menulisnya seperti ini. Dikurang dengan ini diturunkan terhadap X. Terus yang ini juga diturunkan terhadap X. Ini hasilnya berapa? 2Y dy dx. Karena dia ada Y di sini, Y pangkat 2, maka turunannya adalah 2Y dy dx. Dikurang hasil ini berapa? Ya, betul. 2x. Tidak perlu ditulis dy dx karena dia x. Terus yang ini, turunan konstanta terhadap x adalah 0. Nah, ini hasilnya. 2y dy dx kurang 2x sama dengan 0. Ada langkah yang tertinggal di sini. Kita jadikan dy dx-nya di sini. Ini pindah ruas terlebih dahulu. 2y dy dx sama dengan 2x. Terus di bawahnya, dy dx sama dengan 2x per 2y. Sama-sama dibagi 2, sehingga hasilnya menjadi dy dx sama dengan x per y. Jadi ini belum lengkap ya. Saudara tolong lengkapi. Terus, contoh yang ketiga. Dia juga bisa dalam bentuk perkalian dua buah fungsi. Kalau kita lihat ini, x kuadrat dikali y pangkat 3 sama dengan 1. Kalau perkalian, masih ingat teorema sebelumnya, kita bisa menggunakan pemisalan U kali V. Maka turunannya adalah U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Nah, kalau kita misalkan U-nya X kuadrat, maka U aksen itu artinya adalah turunan U terhadap X sama dengan 2X. Turunan ini adalah 2X. Kalau kita misalkan V-nya sama dengan Y pangkat 3, maka turunan V-nya adalah, atau dV dx, ini tidak Bapak tulis sengaja, V aksen sama dengan dV dx, artinya sama saja itu ya, turunan V terhadap X. Karena V-nya adalah Y pangkat 3, tidak ada X-nya di sini, maka turunannya menjadi secara implisit 3Y kuadrat dy dx. Perhatikan bedanya, ini tidak pakai dy dx, ini pakai dy dx. Maka hasil diferensial implisitnya adalah U aksen V tambah UV aksen sama dengan ini 1. Maka 1 juga diturunkan terhadap X. U aksen adalah turunan U terhadap X. U-nya tadi adalah X kuadrat. Ya. Maka turunannya menjadi D dx dari X kuadrat. V-nya disalin saja. Ini V. Ditambah U-nya disalin saja. X kuadrat. Dikali V aksen. V aksen itu adalah turunan dari V, V-nya ini, terhadap X. Ini V-nya terhadap X. Sama dengan ini disalin kembali. Lalu hasilnya bagaimana? Turunan X kuadrat terhadap D dx adalah, turunan X kuadrat terhadap X adalah 2X dikali Y pangkat 3 tetap. Tambah X kuadrat tetap. Lalu turunan ini adalah 3Y kuadrat dy dx. Sedangkan turunan 1 terhadap X adalah 0. Berikutnya, kita pindah ruaskan ini. Ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 2xy pangkat 3. Ya, semua ini pindah ke kanan. Jadi min dia 2xy pangkat 3. Terus, yang ini sama-sama dibagi dengan ini. Sehingga di sini dia habis, di ruas kanan jadi pembagi dia di sini. Inilah dy dx untuk soal nomor 3.
Kemudian, contoh berikutnya, Bapak coba memodifikasi, tidak lagi dalam DYDX. Perhatikan, carilah diferensiasi implisit terhadap T dari 9S kuadrat ditambah 4T kuadrat sama dengan 36. Berarti apa yang dicari ini? Berarti kita diminta mencari DSDT berarti. DSDT. Maka lihat, yang pertama ini diturunkan terhadap T, D diturunkan terhadap T, ya, DSDT. Terus yang ini juga diturunkan terhadap T. Lalu ini juga diturunkan terhadap T. Lihat cara penulisannya. 9, ini hasil turunan inilah 2 kali 9 sama dengan 18. S 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti 18S. Karena dia dalam T, maka perlu dikali dengan DSDT. Sedangkan untuk yang kedua ini, karena sama-sama dalam T, maka hasilnya menjadi 8T. Turunan konstanta adalah 0. Lalu kita pindah ruaskan yang ini menjadi min 8T dibagi dengan 18S. Inilah hasil dari soal nomor 4. Maka inilah beberapa contoh penggunaan diferensiasi implisit dalam menyelesaikan persoalan yang ada di buku kita subbab 2.7. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu saudara dalam mengaplikasikan diferensiasi implisit terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada. Sebagai, ini bisa disederhanakan ya, 8T ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Nah, silahkan kerjakan latihan 2.7 yang ada di buku nomor 1-10. Tulis di kertas, tidak perlu difotokan ke Bapak. Namun jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun di Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.